Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan juga meningkatkan amal-amal solih kita bersama sebagai bukti pembenaran iman kita kepada Allah, serta sebagai upaya untuk memperbanyak, menambah perbendaharaan bekal menuju alam akhirat. Hari ini kita ada di hari yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana kita maklumi bahwa Dzulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dihormati Allah, bulan yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, mengerjakan amaliyah yang mulia. Berharap kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, sudah barang pasti bahwa kita memang diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan ketaatan itu harus senantiasa terus-menerus, tidak ditinjau dari sempat atau tidak sempat. Maka dalam keadaan apapun, dimanapun, susah maupun bahagia, sedih maupun senang, dalam keadaan sakit atau tidak sakit, kita tetap diperintahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketaatan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan semuanya dengan gantian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semalas apapun harus kita paksakan untuk beribadah, sesibuk apapun harus kita paksakan untuk beribadah, dan kondisi apapun kita tetap diperintahkan untuk menjalankan ketaatan. Dan jangan khawatir, semuanya pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ayat ini dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan bahwa yang dimaksud kadih di sini adalah jahid fi amalika, sungguh-sungguh serius dalam berbuat. Dan famulaqih di sini diartikan pasti seseorang akan mendapatkan apa yang ia upayakan, ai mulakin amalil mazkur, artinya adalah bertemu dengan amal yang sudah disebutkan kelak di akhirat. Karena amal itu pasti akan dihitung dan kemudian disebutkan, diumumkan, baik min khairin aw syarin, baik maupun buruk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu kita percaya bahwa hari akhir itu ada kebangkitan setelah kematian, di hari kiamat pasti. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertimbangkan itu semuanya, sehingga ujung-ujungnya dia akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu, karena amal soleh menjadi hal atau harga mati, maka hendaknya dalam kondisi apapun kita sempatkan untuk beramal, mulai dari yang wajib, yang sunnah, maupun yang lain-lain, semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berkata Abu Hasan Az-Zanjazi, beliau menyatakan bahwa aslul ibadati ala thalathati arkanin, bahwa ibadah itu minimal akan meliputi tiga rukun. Yang pertama adalah al-ain, yang kedua al-qalbi wal lisani. Jadi ibadah itu pasti akan melewati tiga rukun: rukun mata, penglihatan, rukun hati, dan rukun daripada lisan. Fal ainu bil ibarati, maka ibadah itu pertama-tama dia akan melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, sehingga setelah itu dia akan mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Oh, ini orang soleh, matinya husnul khotimah. Oh, ini orang jahat, matinya husnul khotimah. Di situ dia akan melihat, kemudian dia akan mempertimbangkan. Maka rukun amaliyah yang berikutnya adalah qalbi, yaitu hati. Dia akan merenung, dan rukun qalbi adalah bil fikri, dengan pikirannya. Akhirnya hati dan pikiran akan saling konsultasi, dan akhirnya dia betul-betul akan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga adalah rukun ibadah adalah bil lisan, dengan lisan, artinya bisidqi, yaitu membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tasbih dan zikir kepada Allah, mengingat kebesaran dan kemurahan Allah, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, karena kita diciptakan oleh Allah di muka bumi, telah mendapatkan nikmat yang sangat agung dan besar, yaitu iman dan takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, titipan iman yang telah diberikan kepada kita ini hendaknya kita jaga, kita pelihara untuk senantiasa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih, wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala baqiyatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ala jami'i sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar.